Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Simple Man, sebuah kisah yang berjudul Lelaku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Gak ada seminggu lalu saya ketemu sama orang, bapak-bapak, tapi punya pengalaman yang agak gimana ya. Dibilang serem lumayan, dibilang luar biasa, kayaknya saya setuju. Yang jelas pengalamannya bikin saya geleng-geleng kepala. Ternyata perjalanan saya selama ini gak ada apa-apanya. Ketemunya juga gak sengaja. Berawal dari ngopi, pindah dari kos ke kos lain, kemudian ngobrol ngalor ngidul, gak taunya beliau ternyata nyeritain masa kecilnya yang cukup naik turun. Saya coba merangkum ceritanya sesimpel dan sependek mungkin, tanpa mengurangi esensi ceritanya. Sebut saja cerita ini dengan judul Lelaku. Buat yang gak tahu apa itu lelaku, sebenarnya kalimat ini familiar buat yang sudah mengikuti akun saya dari lama. Lelaku ternyata adalah bahasa yang sebenarnya dari kete anget. Ya, seseorang yang dari kecil udah diberi keistimewaan semacam itu. Jadi mari kita mulai. Waktu itu di dalam mobil, panggil saja beliau atau dia dengan nama Dodit. Sekitar pukul 2 pagi, Dodit dibangunin sama seorang ibu-ibu yang sayangnya dia nggak tahu siapa namanya. Dodit cuma tahu kalau ibu ini bersama dengan laki-laki, kemungkinan suaminya, datang ke rumah Dodit. Kedua orang ini memberi sejumlah uang kepada ibu Dodit. Mereka juga sempat mengobrol lama di ruang tamu. Dodit yang saat itu masih sangat kecil, sama sekali nggak paham apa yang mereka bahas. Yang jelas setelah uang itu diberi ke ibu Dodit yang seorang janda, Dodit diajak masuk ke mobil. Ibunya Dodit cuma bilang agar Dodit nurut sama tante dan om. Karena kalau Dodit bersikap baik sama mereka, mereka akan ngasih permen, begitu. Balik ke Dodit yang dibangunin sekitar pukul 2 pagi tadi. Ternyata di dalam mobil nggak cuma ada Dodit, tapi ada anak perempuan lain. Anak perempuan ini juga sama seperti Dodit. Diajak oleh pasangan suami istri ini dan dijanjikan permen kalau mereka mau ikut dan enggak bersikap nakal. Singkat cerita, kedua pasangan suami istri itu dibawa ke salah satu pantai yang sangat terkenal di Jawa Timur. Pantai ini menjadi salah satu pantai destinasi wisata yang kalau saya sebut namanya pasti banyak yang tahu. Tapi saya tidak akan menyebut nama pantai itu. Singkat cerita, Dodit sama Lintang keluar dari dalam mobil. Mereka bingung, kenapa pukul 2 pagi saat langit masih gelap-gelapnya, mereka dibawa ke pantai ini. Anehnya, ternyata mereka tidak sendirian di pantai itu, alias banyak mobil-mobil lain yang sudah parkir lebih dulu. Ada sekitar 10 atau lebih mobil yang terparkir di sana, yang kemungkinan sama seperti apa yang terjadi dengan Dodit dan Lintang. Karena saat itu mereka masih kecil, mereka berdua menuruti segala perintah pasangan itu. Ibu-ibu itu mengajak Dodit dan Lintang bermain ke tepian pantai. Tidak lupa mereka juga memberi permen seperti yang sudah dijanjikan. Sebagai anak kecil, tentu saja bermain di tepian air ombak adalah hal yang menyenangkan. Baik Dodit dan Lintang serta puluhan anak lain bersukaria. Mereka berlarian, saling mengejar satu sama lain. Intinya tidak ada beban apapun bagi anak-anak itu. Tapi tidak bagi Dodit kecil. Ia memilih untuk menjauh dari tepi air karena Dodit sendiri punya ketakutan dengan ombak. Disinilah kejanggalan mulai terasa saat orang-orang dewasa memilih menepi dan kembali ke samping mobil mereka masing-masing. Dodit pun saat itu sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Tetapi Dodit sadar kalau mendadak firasatnya berubah menjadi tidak enak.
Ia berusaha memanggil-manggil Lintang agar menepi bersama dengan dirinya. Tapi anak perempuan itu memilih bermain dengan puluhan anak lain dan tidak memperdulikan panggilan Dodit. Sementara dari sisi orang dewasa, mereka membuka bagasi mobil mereka masing-masing. Mereka seperti memasukkan sesuatu ke dalam bagasi-bagasi mobil, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Sementara Dodit semakin merasakan firasat yang tidak enak. Bulu kuduknya beberapa kali sempat merinding, seperti akan terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Disinilah keanehan lain mulai terjadi. Dimulai dengan air ombak yang tiba-tiba semakin lama semakin surut. Otomatis puluhan anak-anak mengikuti kemana ombak pergi, termasuk Lintang bersama puluhan anak-anak yang lain. Dodit merasa kedua kakinya tiba-tiba serasa lumpuh. Karena percaya atau tidak percaya, dari kejauhan, dari air laut yang terombang-ambing, Dodit seperti melihat kepala-kepala manusia yang keluar dari dalam laut. Menyerupai orang mengintip, tapi hanya bagian atasnya saja. Sementara puluhan anak-anak itu masih bermain satu sama lain. Badan Dodit gemetar hebat. Ia merasa kalau anak-anak itu diincar oleh sesuatu. Meskipun dia tidak mengenali puluhan anak-anak itu, terkecuali Lintang. Dodit sebenarnya ingin mengingatkan mereka. Anehnya mulutnya tiba-tiba keluh. Berat untuk berteriak kepada mereka. Dan seperti yang bisa diduga, hanya dalam sekali sapuan, puluhan anak-anak yang sebelumnya bersukaria tiba-tiba terseret air ombak. Mereka menjerit berteriak seadanya. Dodit tentu saja panik, tapi sekujur tubuhnya seperti orang lumpuh. Dia melihat ke arah orang dewasa. Mereka hanya berdiri sembari menonton pemandangan itu. Bahkan beberapa orang tertawa-tawa bergurau saat puluhan anak-anak lain terseret semakin jauh. Dodit bisa melihat Lintang naik turun tenggelam ke dalam air bersama dengan puluhan anak-anak yang lain. Badan mereka benar-benar seperti ditarik dari dalam laut. Beberapa bahkan mencoba untuk berenang, tapi semuanya sia-sia belaka. Mereka satu persatu lenyap begitu saja, termasuk Lintang, yang kemudian menghilang selepas dia tenggelam dan tidak pernah muncul lagi di permukaan. Beberapa saat kemudian barulah orang dewasa mendekat ke tepian pantai. Saat mereka melihat Dodit yang sedang berdiri melihat ombak, pasangan yang membawanya kemudian berujar, "Lah, masih ada satu yang gak kena. Gimana enaknya ini?" Si perempuan kemudian mengatakan, "Sudah, biarin aja. Masih anak-anak, gak ngerti apa-apa. Pulangin saja ke orang tuanya. Walaupun rugi, yang penting tugas kita selesai." Begitulah, Dodit digandeng dan diajak kembali ke dalam mobil lagi. Saat itulah Dodit sempat melihat ke arah bagasi mobil. Di situ dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagasi mobil pasangan itu rupanya dipenuhi dengan kertas berwarna merah, alias uang yang sangat-sangat berlimpah, sampai Dodit tidak tahu berapa total nominal itu. Dan sepertinya semua orang dewasa juga punya masing-masing di dalam bagasi mereka sendiri-sendiri. Ketika Dodit nanti dewasa, barulah dia diberitahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu adalah tukar tumbal. Anak-anak itu dibeli dari orang tua mereka untuk dijadikan calon tumbal pengganti. Minimal satu pasangan, satu anak. Tapi lebih banyak anak yang dibawa, gantinya akan semakin banyak pula. Jujur, saat saya mendengar cerita ini dari beliau, saya antara bingung harus merespon seperti apa. Saya ingat orang itu sempat berebes milih, seperti tidak tega kalau ingat kejadian itu lagi. Tapi siapa yang menduga kalau dari cerita ini rupanya ada yang jauh lebih gila lagi. Singkat cerita, hidup Dodit sejak anak-anak sudah sangat berat. Dia lahir dari keluarga miskin dengan orang tua yang suka berkelahi setiap hari. Hal ini membawa Dodit hidup di jalanan. Berbagai pekerjaan dia lakukan asal besok bisa makan, termasuk terlibat dalam jual obat-obatan. Sudah tidak terhitung beberapa kali Dodit jadi incaran polisi. Bahkan dia sampai harus berpindah-pindah tempat, dari satu teman ke teman lain. Menariknya, Dodit ini adalah anak yang paling mujur dibandingkan teman-temannya yang lain, yang semuanya nyaris tertangkap dan dijatuhi hukuman bui. Jadi sejak kecil Dodit rupanya punya firasat yang sangat kuat, yang entah kenapa selalu berhasil membantunya lolos saat para polisi sudah berniat menangkapnya. Seperti setiap kali Dodit mau beroperasi, kalau dia merasa tidak nyaman,
maka dia akan mengurungkan niatnya. Semakin lama semakin peka, bahkan terkadang dalam bentuk bisikan. Seolah ada sesuatu yang membisiki Dodit kalau dia mau masuk dalam perangkap. Nyaris berbulan-bulan Dodit bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lain. Sampai pada suatu ketika, hal itu terjadi. Jadi sudah selama seminggu lebih Dodit itu ditunjukin sebuah mimpi. Dia melihat seorang kakek-kakek menggunakan sorban putih. Kakek-kakek ini duduk di atas sebuah makam di bawah pohon yang sangat besar. Sayangnya setiap Dodit bertanya kepada beliau, Dodit selalu terbangun. Semakin lama semakin jelas, bahkan Dodit mulai tahu di mana keberadaan makam itu, padahal dia belum pernah ke sana sekalipun. Setelah menjadi buron selama berbulan-bulan, Dodit kemudian memberanikan diri untuk pulang. Dia kemudian menemui salah satu temannya. Dodit kemudian menjelaskan semuanya, mulai dari mimpinya, kakek-kakek yang duduk di atas makam, sampai jalan menuju ke sana. Semua itu bisa Dodit ceritakan padahal dia belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu. Teman Dodit tentu saja terkejut. Maka malam itu Dodit diantar ke sana. Seperti yang dia lihat dalam mimpi, tempat itu nyaris sama persis dengan apa yang Dodit lihat, tanpa ada satupun yang berbeda. Termasuk saat dia sampai di makam itu. Kakek-kakek yang Dodit lihat rupanya sedang duduk di samping makam, nampak sedang mengaji tepat di bawah pohon besar itu. Untungnya kakek-kakek itu rupanya adalah seorang manusia biasa yang kebetulan juga tidak tahu menahu kalau dia akan bertemu dengan Dodit, karena si kakek itu juga mendapati mimpi yang sama, di mana dia melihat seorang anak muda yang sekujur tubuhnya sangat kotor. Pemuda itu Dodit. Singkat cerita, kakek ini rupanya memang bukan orang sembarangan. Beliau juga menjelaskan kalau Dodit adalah anak yang istimewa. Seseorang yang lelaku persis seperti dirinya berpuluh-puluh tahun silam. Dan mungkin saja memang garis takdir yang membawa mereka bertemu alias berjodoh. Dodit yang sejak awal kurang percaya dengan hal-hal seperti itu, suatu hari diajak si kakek pergi ke suatu tempat. Sebuah rumah besar tapi sepi, yang mana adalah rumah si kakek itu. Di dalam sebuah ruangan, kakek itu menyuruh Dodit untuk tidur di dalam sana untuk 1 malam saja. Dodit yang pada dasarnya berwatak keras pun menyanggupi tantangan si kakek. Dia pun menginap semalaman di kamar ini, yang mana kamar itu memang sejak awal terlihat janggal, seperti ada beberapa sesajen dengan benda-benda ganjil yang saling bertumpuk satu sama lain. Selain itu ada beberapa lukisan, salah satunya yang paling terkenal, lukisan Nyi Roro Kidul dan seorang pria bersorban. Namun dari semua benda paling aneh, Dodit paling tertarik dengan kursi seperti mimbar dengan tangga ganjil dan sebuah payung keraton yang tertelungkup. Malam semakin larut dan Dodit mulai berbaring di atas karpet berwarna hijau. Tapi baru beberapa menit setelah si kakek pergi berpamitan, tiba-tiba bulu kuduk Dodit berdiri dengan sendirinya dan dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang entah dari mana datangnya. Dodit yang pada dasarnya bukan orang yang penakut, kemudian duduk dan melihat ke sana kemari, memastikan bahwa dia seorang diri di dalam kamar ini. Saat itulah di tengah kegelapan remang-remang, Dodit menemukan sesuatu yang terasa ganjil, yaitu lukisan Nyai Roro Kidul yang Dodit lihat sedang menyeringai ke arahnya. Tidak hanya itu saja, Dodit juga merasa aneh dengan lukisan pria bersorban yang mana wajah pria itu seperti sedang melotot ke arahnya. Padahal jelas-jelas tadi pria bersorban itu dalam posisi menantang ke depan dengan ekspresi yang datar. Tidak mau dipusingkan dengan hal itu, Dodit kemudian memilih untuk tidur dan melupakan semua ini. Ia kembali berbaring dan mengabaikan perasaan was-was yang saat ini sedang ia rasakan. Sekujur tubuhnya sebenarnya masih merinding. Jika orang pikir dengan cara mengabaikan maka gangguan tidak akan datang, rasanya salah besar. Karena tidak lama kemudian, Dodit mencium bau melati yang sangat kuat yang membuat dirinya terbangun seketika karena diikuti suara menangis yang benar-benar lain. Suaranya benar-benar aneh. Suara menangis tapi tertahan di tenggorokan, menyerupai suara dari perpaduan wanita tua yang meringkih diikuti suara kuda. Intinya saat itu, pertama kalinya Dodit merasakan
jika sekujur tubuhnya terasa sangat berat. Seperti tempat ini ramai oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Berkali-kali juga Dodit memegang bagian tengkuknya yang luar biasa kencang. Sementara aroma melati masih tercium kuat dengan suara-suara yang masih terdengar jelas di telinganya. Saat itulah, baru dari sudut matanya, Dodit menemukan objek seorang wanita berambut panjang membelakanginya. Dodit menoleh melihat objek solid yang mana benar-benar seperti seorang wanita. Namun baru Dodit lihat objek solid itu, tiba-tiba objek itu jatuh dengan kepala menghantam lantai, lalu melayang bersembunyi di belakang mimbar kayu sambil meninggalkan suara cekikikan yang luar biasa keras. Itulah kali pertama Dodit merasakan takut. Sekarang dia bingung menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. Bagaimana tubuh manusia bisa jatuh lalu menjadi seperti kain putih dengan kepala masih utuh dan melayang di atas lantai, kemudian bersembunyi di belakang mimbar kayu. Ditambah suara cekikikan itu yang seperti sedang menertawakannya, membuat badan Dodit benar-benar merinding. Ia pun segera berlari menuju ke pintu. Niat hatinya pergi dan keluar dari ruangan itu, tapi sayang seribu sayang, pintu dalam kondisi dikunci dari luar. Diiringi suara tertawa cekikikan, Dodit menggedor-gedor pintu sambil sesekali memanggil kakek yang membawanya ke tempat ini. Tapi sial betul, tidak ada satupun orang yang mau membukakannya. Dodit terus-menerus menggedor sampai terdengar suara berat yang menghentaknya. Suara berat itu benar-benar mengejutkan Dodit dan membuatnya seketika menoleh. Saat itulah, di kursi mimbar kayu samping payung keraton yang tertelungkup, duduk sosok hitam besar dengan bentuk wajah seperti binatang. Yang jelas, saat melihat wajahnya, sekujur tubuhnya lemas dan jatuh. Begitulah akhir malam itu, karena pagi harinya dia dibangunkan oleh si kakek yang menepuk pipinya. Dodit yang membuka mata seketika meracau sambil menunjuk-nunjuk mimbar. "Gendruwo, gendruwo," katanya, tapi si kakek tidak menanggapi kata-kata Dodit. Si kakek hanya bertanya santai, "Siapa yang menampakkan wujudnya?" Dodit tidak bisa menjawab. Dia sudah keburu jatuh pingsan saat melihat bentuk binatang hitam yang mengerikan itu. Tidak lama si kakek kemudian melihat ke arah mimbar. Di sana, payung keraton yang sebelumnya tertelungkup kini mengembang lebar. Payung 3 tingkat itu terbuka. Si kakek lalu berujar kepada Dodit kalau ternyata mereka memang berjodoh. Dodit benar-benar mengingatkan dirinya dengan dia saat masih muda. Karena payung keraton yang terpasang di samping mimbar terbuka sampai 3 tingkat. Itu artinya Dodit sama istimewanya dengan dia. Untuk sekedar pengetahuan, payung keraton 1 tingkat diperuntukkan untuk prajurit, 2 tingkat untuk panglima perang, dan tingkat ketiga untuk para rojo atau raja, dan Dodit ada di tingkat ketiga. Jika dia mau dibimbing, Dodit bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Waktu itu, Dodit sebenarnya masih mengelak. Dia kira hal-hal mistis tidak diperuntukkan bagi dirinya. Namun si kakek yang kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Mbak Purwo masih berusaha membujuk Dodit. Ia bilang kalau tidak semua orang terlahir seperti mereka. Dodit pun akhirnya menyerah dengan bujukan Mbak Purwo. Ia pun mau belajar dan menuntut ilmu kepada beliau. Hal pertama yang Mbak Purwo lakukan adalah mengajak Dodit pergi ke sebuah segara atau laut. Saat itu Dodit tidak tahu alasan kenapa Mbak Purwo mengajaknya ke sana. Pukul tengah malam, setelah mereka semacam wingsit atau bersemedi alam, Dodit diajak masuk ke salah satu gua. Di sanalah rupanya Dodit diuji sekali lagi. Mbak Purwo bertanya kepada Dodit apa yang dia lihat di dalam air laut yang ada di bawah kaki mereka. Dengan setengah tidak percaya, Dodit mengaku kalau di bawah sana banyak sekali cahaya yang menyala-nyala. Di situ Mbak Purwo kemudian memberitahu, gak banyak yang bisa pada titik melihat cahaya itu yang rupanya berisikan benda-benda spiritual. Di situ Mbak Purwo semakin yakin. Ia mau mengangkat Dodit menjadi muridnya. Hal kedua yang dia minta kepada Dodit adalah puasa muti selama 40 hari. Satu hal yang nanti akan sangat merubah kehidupan Dodit ke depannya. Puasa muti sebenarnya bukan hal baru apalagi bagi orang Jawa. Cuma bedanya, puasa yang dijalani Dodit ini sedikit lain.
Seperti dia tidak boleh tidur di bawah pukul 12 malam. Selain itu, ia banyak mengamalkan satu kebaikan ke kebaikan lain. Mbah Purwo sendiri mengaku kalau beliau mengajarkan ilmu putih. Karena dalam ajaran kejawen, ilmu putih juga lahir dari ilmu yang hitam. Yang berarti, asam manis kehidupan sudah pernah beliau lahap. Bedanya Dodi langsung dibawa masuk ke ilmu putih ini. Mbah Purwo mengaku takut karena Dodit sendiri masih belum bijaksana. Singkat cerita, Mbah Purwo sudah berpesan kalau mendekati hari-hari terakhir puasa mutihnya akan semakin sulit dan sukar dijalani. Akan banyak yang datang meminta kepada Dodit. Cuma Dodit saat itu belum mengerti sepenuhnya maksud kata Mbah Purwo. Pada malam ke-20-an, saat itu Dodit sedang duduk bersila di dalam kamar. Beberapa kali ia melirik ke arah jam dinding. Ia harus tahan. Ia tidak boleh tidur jika waktu belum melewati pukul 12 malam. Dan anehnya saat itu, tiba-tiba Dodit merasakan tubuhnya tiba-tiba merinding. Ia sudah diperingatkan kalau mendekati hari-hari terakhir, para dayo akan datang. Mereka ini akan menawarkan banyak hal kepada Dodit, tapi tentu dengan satu imbalan yang berbeda-beda. Disitulah letak apakah Dodi akan bisa menuntaskan puasa muti 40 hariannya. Jadi malam itu Dodit mendengar suara lirih perempuan seperti tertawa mengikik. Suara lirih dan ternyata jauh, namun Dodit sebenarnya bisa merasakan kalau dayo ini sebenarnya berada tidak jauh dari dirinya. Masalahnya, Dodit tidak bisa melihatnya. Ia hanya baru bisa merasakannya. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11.55. Tinggal 5 menit lagi. Jadi meskipun badan terasa dingin dan bulu kuduk terus berdiri, Dodit mencoba untuk tetap kuat. Ia terus menghitung jarum jam yang terus bergerak. Tinggal sebentar lagi, katanya di dalam hati. Tepat saat jarum jam akhirnya melewati angka 12, Dodit mengamalkan pesan dari Mbah Purwo. Dodit membasuh wajahnya dengan tangan kosong. Sembari tetap bersila, Dodit kemudian menatap cermin yang ada di kamar. Sontak dia tersentak saat menyadari kalau sejak tadi badan Dodi sedang dipeluk oleh sosok wanita yang memiliki lidah yang sangat panjang dengan tangan kurus kering yang melingkar di lehernya. Ya, ini adalah kali pertama Dodit melihat dayo yang dimaksud oleh Mbah Purwo. Sosok itu menyeringai sembari masih menjulurkan lidahnya yang panjang. Tapi Mbah Purwo sudah memberi wejangan kepada Dodit untuk tidak pernah takut. Karena kalau Dodit takut, puasa muti 40 harinya akan menjadi sia-sia. Karena Dodit tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sembari menunjukkan wajah yang pucat, Dodit bertanya, "Namanya siapa?" Tapi sosok itu tidak menjawab pertanyaan Dodit. Dia cuma bilang kepada Dodit dalam bahasa Jawa yang halus sekali, seperti orang tua kepada anak. "Leh, biarkan aku ikut kamu. Aku bikin kamu jadi anak yang tampan, yang bisa membuat semua wanita jatuh hati. Derajatmu akan tinggi, tidak ada yang merendahkan lagi." Saat itu Dodit bingung. Ia tidak percaya dengan perkataan sosok itu. Dengan wajah penasaran, Dodit kemudian bertanya, "Apa yang harus saya berikan kepada Anda?" Sosok itu seperti sadar kalau Dodit rupanya sudah diberikan wejangan oleh orang, sehingga makhluk itu menyeringai semakin lebar. Dengan suara yang masih terdengar halus, lembut, namun begitu dingin, sosok itu menjawab pertanyaan Dodit. "Semua anak ganjilmu, 1, 3, 5, dan 7. Sosok itu kemudian tertawa dengan suara melengking. Sejak saat itu, setiap malam, sosok-sosok dayo yang berbeda-beda selalu datang menemui Dodit. Semua dayo itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin ikut Dodit sampai mati. Tapi setiap ditanya soal nama, mereka tidak akan mengatakannya. Tetapi penawaran mereka juga berbeda-beda. Ada kakek-kakek yang jenggotnya menyentuh tanah. Dia meminta anak perempuan yang lahir sebagai anak sulung. Ada wanita tua bungkuk yang meminta dimandikan air kembang setiap malam 1 suro. Ada yang juga binatang namun berwajah anak kecil yang meminta setengah usia bakal calon istri. Namun yang paling tidak bisa dilupakan oleh Dodit adalah Wungkul Ireng, sosok yang tinggi besar, bermata merah dengan taring di bibirnya yang mencuat keluar. Dia meminta nyawa manusia 10 tahun sekali.
Tapi dia berjanji bisa membuat Dodit menjadi petinggi di negara ini. Dodit sempat nyaris tergiur. Namun pada akhirnya dia menolak permintaan sosok itu yang memang tidak pernah datang 2 kali. Sayangnya, semakin mendekati hari ke-40, semakin sulit godaan yang datang silih berganti. Dodit semakin takut karena perkara yang dia jalani terasa sukar. Dan pada malam ke-37, Dodit menemui Mbah Purwo menolak untuk melanjutkan puasa yang dia alami. Alasannya, saat itu Dodit bertemu dengan tukang becak. Si tukang becak menawari Dodit tumpangan setengah memaksa. Beliau mungkin mengharap Dodit menjadi pelanggan pertamanya hari itu. Tapi saat itu, Dodit sedang tidak mau karena dia sendiri sedang tidak memiliki uang. Namun si tukang becak terus menawari, nyaris semakin memaksa. Bahkan si tukang becak sempat mengumpat di belakang Dodit. Dengan wajah merah padam, Dodit berkata di depan si tukang becak, "Mati saja kamu." Benar saja, belum 5 menit Dodit mengatakan itu, si tukang becak yang berniat menyeberangi satu jalan yang besar tiba-tiba dihantam oleh truk pasir, di mana kepala si tukang becak kemudian digilas sampai menjadi seperti bubur. Sejak saat itu, setiap kali Dodit duduk bersila di kamar, menunggu jarum jam melewati pukul 12, di pangkuannya ia didatangi potongan kepala tukang becak itu yang terus menertawainya, membuat Dodit gemeteran setiap melihat wajahnya. Dodit merasa bersalah, Mbah Purwo hanya mengangguk, dan ia mempersilahkan Dodit menggugurkannya karena memang berharap Dodit mengikuti jejaknya adalah harapan yang sia-sia, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Selain itu, Dodit juga ingin menjadi orang biasa dan menjauhi hal-hal seperti itu. Sejak mengikuti Mbah Purwo, Dodit mulai menjauh dari dunia hitam yang pernah merenggutnya. Ia mulai mencari pekerjaan halal sembari menata hidupnya untuk berkeluarga. Ia mungkin tidak perlu mengikuti jejak Mbah Purwo untuk menekuni dunia spiritual dan tetap menjadi orang biasa. Suatu hari Dodit dikenalkan dengan seorang wanita dari kota M oleh kawan baiknya. Saat akan bertamu ke rumahnya, Mbah Purwo sempat memberi nasihat. "Bertamu gak mesti ngombe ambek mangan, ditolak gak popo, asal gak ngelarani." Dodit yang bingung dengan pesan gurunya akhirnya tidak menghiraukannya. Ia bertamu, saling bercanda, sampai pada titik orang tua dari wanita kenalan kawan Dodit menyajikan minuman dan makanan ringan. Saat itu, Dodit mencium bau tidak enak yang entah dari mana datangnya. Semakin lama semakin tidak enak baunya, bahkan mulai menjurus ke aroma yang busuk. Si wanita menyuruh Dodit meminum minuman yang ada di depannya, tapi Dodit selalu menolak dengan halus. Bahkan untuk mencicipi jajanan pasar pun, Dodit juga enggan. Entah kenapa dia merasa aneh saja. Sampai di titik orang tua dari si wanita rupanya mengawasi mereka. Ia kemudian keluar dan meminta Dodit meminum minumannya. Katanya gak sopan kalau tidak mau mencicipi sajian dari tuan rumah. Saat itu Dodit dibuat bimbang dan merasa tidak enak dengan tuan rumah. Hingga pada akhirnya Dodit akhirnya mau dan meneguk minuman yang ada di hadapannya. Di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium, sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja, dan nampaknya baik si wanita dan orang tuanya menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi. Tapi disitulah letak kesalahannya. Kesalahan yang membawa Dodit dalam masalah yang semakin rumit. Singkatnya, setelah hari bertamu itu, Dodit dan si wanita kemudian menjalin hubungan. Ia begitu disenangi oleh orang tua si wanita karena suatu alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena Dodit tidak pernah perhitungan, berapapun uang yang diminta oleh orang tua si wanita, Dodit pasti menyanggupi. Permintaan apapun juga pasti Dodit akan lakukan. Di sini, Dodit sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan hubungannya. Namun satu kawannya merasa curiga. Dia memberitahu bahwa apa yang Dodit lakukan itu berlebihan, apalagi dengan hubungan yang masih berpacaran. Namun Dodit selalu sensitif setiap kali membahas hal itu. Lambat laun Dodit mulai dijauhi karena banyak orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Selain itu, keuangan, pekerjaan, hingga kehidupannya mulai bertambah semakin buruk. Entah kenapa seperti semuanya berubah menjadi runyam. Tidak ada satupun urusan yang beres.
Di sini Dodit juga menyadari hubungan dengan keluarga, teman dan siapapun juga kian berjarak. Ia tahu ada yang aneh. Dodit kemudian menemui Mbah Purwo untuk menceritakan apa yang dia alami. Aneh, saat pertama menjejakkan kaki di rumah Mbah Purwo, sikap Mbah Purwo juga nampak aneh. Dia sering melihat belakang punggung Dodit. Garis wajahnya seperti orang yang terganggu. Namun Mbah Purwo dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesah Dodit yang merujuk kalau semuanya bermula saat dia dan wanita yang sekarang menjadi pacarnya memutuskan menjalin hubungan asmara. Bahkan mereka sudah mulai membicarakan jenjang pernikahan. Mbah Purwo kemudian bertanya, apakah Dodit pernah diajak bertemu sama wanita tua di suatu tempat di pedalaman? Dodit nampak bingung. Ia mencoba berpikir, namun tidak kunjung menemukan jawaban. Di situ Mbah Purwo memegang tangan Dodit dan mendadak dia ingat akan sesuatu. Jadi ceritanya pada suatu malam, Dodit pernah diajak oleh rombongan keluarga si wanita. Dodit diajak ke sebuah kaki gunung melewati jalan yang di kiri kanan jalan hanya ditemui pohon. Di dalam hutan ke sebuah rumah kayu yang anehnya hanya ada satu rumah saja yang ada di tempat itu. Rumah itu terbuat dari bahan kayu dan gedek atau anyaman bambu. Di dalam rumah itu ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Wanita tua itu nampak ganjil, di mana badannya sangat kurus. Bahkan Dodit bisa melihat tulangnya yang dibalut kulit tipis. Si wanita ini tidak banyak bicara. Ia hanya memberi Dodit kopi dan Dodit harus menghabiskannya. Setelah itu tidak ada yang terjadi karena mereka kemudian pulang begitu saja. Anehnya, Dodit tidak begitu ingat kejadian ini jika Mbah Purwo tidak menyentuh tangannya. Mbah Purwo hanya tersenyum saat mendengarnya. Beliau kemudian mengambil sebuah air dari dalam gentong, lalu meminumkannya di mulut Dodit. Sembari tertawa, Mbah Purwo kemudian berkata, "Kamu ini gak pernah dengerin aku," ucapnya setengah bercanda. Mbah Purwo kemudian bergurau. Ia bertanya kepada Dodit, "Kamu pengen tahu apa yang terjadi sama kamu?" Dodit yang dalam kondisi penasaran tentu saja ingin tahu. Ia mengangguk, lalu Mbah Purwo berdiri dan mengajak Dodit keluar dari rumah. Saat pintu rumah Mbah Purwo dibuka, saat itulah Dodit berjingkat karena terkejut. Karena di balik pintu kayu rumah Mbah Purwo, tepat di hadapan mereka, ada seseorang sedang melotot sembari berjongkok di depan Dodit dan Mbah Purwo. Orang itu tak lain adalah si wanita tua kurus itu. Dodit tentu saja kaget sekaligus merinding karena si wanita tua itu tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya berjongkok sambil melotot kosong menghadap ke arah pintu. Mbah Purwo kemudian berkata kalau wanita inilah yang selama ini ngelintrik Dodit menggunakan media kartu dari kopi yang Dodit minum. Mbah Purwo kemudian mengatakan kepada Dodit untuk pulang karena mulai dari sini dia yang akan mengurusnya dan lebih baik mulai sekarang dia berpikir ulang apakah mau melanjutkan hubungannya dengan wanita yang sekarang dia pacari atau tidak. Mbah Purwo tidak mau terlalu jauh ikut. Singkat cerita, Dodit mulai jaga jarak dengan si wanita dan orang tuanya. Dodit juga memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan si wanita karena alasan lintrik itu. Dan disitulah saat malam, ketika Dodit tidur di atas ranjang, tiba-tiba dari bawah ranjangnya, Dodit mendengar suara. Suaranya terdengar seperti suara tulang yang bergemeretak. Dodit yang terbangun lantas menengok ke bawah ranjang. Ia takut kalau ada sesuatu seperti binatang atau semacamnya. Anehnya, tidak ada apapun di bawah ranjang, kecuali benda-benda usang yang lama tidak diurus. Saat Dodit kembali ke atas untuk melanjutkan tidurnya, Dodit tercekat karena di atas kasurnya sudah duduk wanita tua yang melotot sambil menyeringai ke arahnya. Dodit seketika menjerit sekeras-kerasnya, dan kejadian itu tidak pernah bisa Dodit lupakan bahkan sampai saat ini. Mbah Purwo kemudian berkata kalau beliau akan membereskan wanita tua itu. Jadi dia akan datang ke rumah si wanita tua itu bersama Dodit. Saat mengetuk pintunya, Mbah Purwo merasakan kalau wanita tua itu ada di dalam sedang melakukan sesuatu. Dodit yang semakin takut akan terjadi hal-hal di luar nalar kepadanya memaksa Mbah Purwo untuk mendobrak pintu. Tapi Mbah Purwo berkata, sebagai seorang bertamu,
menjunjung adab itu hukumnya wajib. Jadi dia memilih untuk menunggu. Tidak lama berselang si wanita tua akhirnya keluar dan menemui mereka. Terjadi pembicaraan di mana Mbah Purwo meminta dengan sopan untuk tidak melanjutkan kegiatan usilnya yang berhubungan dengan Dodit. Anehnya si wanita tua tertawa. Dia tidak bisa bicara kecuali tertawa. Sementara suara tertawanya terdengar mirip seperti suara tertawanya kuntilanak. Singkat cerita, Mbah Purwo yang selalu meminta dengan nada ramah dan sopan terus-menerus tidak dihiraukan. Disitulah pertama kalinya Dodit melihat Mbah Purwo marah. Dengan wajah yang merah padam, Mbah Purwo melayangkan ancaman yang baru ini Dodit dengar keluar dari mulut beliau. "Kamu kalau sampai masih berani mengganggu muridku, aku jamin kepalamu berputar, tulangmu kubakar, darahmu akan kusesap. Kamu akan melihat duniamu yang tidak seberapa itu selesai di atas tanganku. Dengarkan orang sinting." Wanita tua itu juga untuk pertama kalinya akhirnya tidak lagi tertawa. Ia kemudian pergi ke dalam rumah dan kembali sembari menawarkan air putih. Dengan ramah Mbah Purwo kemudian berkata kepada Dodit, "Mulai hari ini wanita tua ini tidak akan lagi berani menyentuh Dodit. Dan semenjak itu urusan dengan wanita yang Dodit pacari berakhir semuanya." Untuk waktu yang lama Dodit akhirnya sudah menikah. Ia juga semakin jauh dengan kehidupan mistis. Bahkan ia juga sudah jarang berkunjung ke rumah Mbah Purwo. Namun suatu ketika Dodit harus kembali menemui beliau karena suatu urusan yang mana belum pernah Dodit alami sebelumnya. Ibu kawan Dodit yang sudah dianggap ibunya sendiri mendadak meninggal dengan cara paling ganjil, yaitu beliau mati dengan badan terpisah-pisah setelah dihantam sebuah kereta yang melintas. Seluruh anggota tubuhnya yang tercerai-berai berwarna hitam seperti daging yang dibakar. Masalahnya, sebelum beliau meninggal, kawan Dodit sempat menyinggung soal santet. Jadi ceritanya begini. Dodit ini punya kawan baik, sebut saja namanya Rafli. Rafli ini punya kakak perempuan, Indah namanya. Dodit sudah menganggap Indah ini seperti kakaknya sendiri. Jadi sebegitu sayangnya Dodit sama Rafli dan semua keluarganya. Singkat cerita, ada gesekan yang mana konon keluarganya mendapat semacam santet dimulai dari bapaknya Rafli. Setiap hari dari dalam mulutnya beliau memuntahkan darah dan binatang yang biasa ada di tanah. Cacing, kelabang, sampai kalajengking pernah keluar dari tenggorokannya. Karena masalah itu, keluarga Rafli meminta bantuan seorang pemuka agama yang kemudian datang untuk memeriksa. Setelah pemuka agama itu melihat-lihat sekeliling rumah Rafli, wajah pemuka agama itu terlihat sangat pucat. Beliau kemudian mengajak bapak Rafli untuk berbicara empat mata. Rafli yang penasaran kemudian ikut menguping. Di sana si pemuka agama mengatakannya, "Yang mengirim ini orang dekat. Kamu kalau ingin tahu, saya bisa ngasih tahu siapa orangnya, tapi kamu pasti sakit hati kalau mendengar siapa yang mengirim." Rafli menahan nafas. Dia sangat terkejut dengan kata-kata si pemuka agama itu. Siapa orang dekat yang tega melakukan ini kepada keluarganya? Bapak Rafli saat itu terlihat bingung. Sebelum dia mau mendengar nama dari pengirim itu, beliau bertanya terlebih dahulu alasan kenapa mereka mengirim keluarganya hal-hal seperti ini. Dengan muka lesu si pemuka agama langsung menjawab, "Daganganmu di pasar laris kan? Karena laris itu yang membuat orang jadi iri dan ditutupi oleh nafsu setan." Rafli masih menguping. Dia penasaran sama siapa pelaku dari santet ke keluarganya ini. "Yang mengirim itu adiknya istrimu." Rafli tentu saja kaget setengah mati. Tantenya yang selalu menyapa dia saat pergi bekerja adalah pelaku dari santet yang menyerang keluarganya. Singkat cerita, bapak Rafli tidak memilih untuk membalas perlakuan adik istrinya. Dia juga memilih menyembunyikan siapa pelaku dari santet yang dikirim itu. Maka dengan mengikuti nasihat dari pemuka agama itu, mungkin keluarga Rafli bisa menghindari konflik yang lebih pedih. Hanya saja, semakin lama semakin parah. Bahkan ibu Rafli sampai tidak bisa bangkit dari ranjangnya. Kakinya dibuat lumpuh. Rafli masih bimbang bagaimana adiknya ibu bisa setega ini menyerang ibu, yang adalah kakak kandungnya sendiri. Bahkan pernah di suatu malam,
Pemuka agama itu datang di tengah badai. Sambil menutupi kepalanya dengan kain sorban, dia datang untuk memberitahu bapaknya Rafli. "Besok, anakmu yang perempuan kalau keluar dari rumah, ingat harus menggunakan kaki kanan dulu ya. Lalu jangan jalan ke arah utara dulu, selatan dulu ya." Rafli yang mendengar itu dari ruang tamu nampak bingung. Kenapa pemuka agama itu mengatakan hal yang janggal seperti itu? Bapak Rafli kemudian melarang Indah, kakak Rafli, untuk keluar dari rumah dulu. Pun kalau seandainya ia harus keluar, baik Bapak Rafli sampai ibunya tidak berhenti mengingatkan soal pantangan itu. Rafli sendiri sebenarnya sudah kesal. Kalau dia bisa membalas, pasti akan dia balas. Singkat cerita, suatu hari saat masa masih genting itu, Indah keluar karena harus membeli salah satu bumbu. Rafli sendiri waktu itu sedang tidak ada di rumah, sementara bapak juga sedang bekerja. Hanya ibu yang berkali-kali teriak mengingatkan dari dalam kamar karena wanita itu masih belum bisa berdiri, apalagi berjalan. Indah sendiri hanya menjawab iya dengan setengah malas karena capek dengan nasihat itu. Untungnya Indah keluar dari rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Hanya saja dia langsung berjalan menuju ke utara, tempat pedagang sayur berada. Naas, entah bagaimana itu bisa terjadi, karena kejadiannya sendiri berjalan dengan sangat cepat. Di tengah jalan raya, Indah tiba-tiba merasakan kedua kakinya mendadak mati rasa, sebelum dia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam aspal. Masalahnya bukan di aspal itu, tapi dari arah utara melaju truk yang sedang melaju kencang. Posisinya, jeda waktu saat Indah jatuh tersungkur dengan truk yang sedang melaju itu hanya sepersekian menit. Kepala Indah seketika digilas hingga tidak berbentuk lagi. Rafli hanya bisa diam melihat jasad kakaknya terbaring dengan kepala disumpal kain berwarna putih yang berlumuran darah. Brengseknya, Tante Rafli, orang yang konon dituding sebagai pelaku dari santet kiriman itu, datang ke rumahnya untuk melayat. Wajah wanita itu nampak berduka. Di dalam rumah, Bapak Rafli sebenarnya nyaris mengambil golok yang biasa dia simpan di dalam dapur. Namun anggota keluarga yang lain segera menghentikannya. Ajaib, saat pemakaman itu sedang berlangsung, ibunya Rafli tiba-tiba bisa sembuh dengan sendirinya. Beliau bisa berdiri untuk mengantarkan jenazah putrinya ke liang lahat. Meski begitu, Ibu Rafli selalu menasihati semuanya untuk sabar dan tidak gelap mata. Musibah yang menimpa keluarganya ini mungkin sudah menjadi suratan takdir mereka. Setelah 5 bulan kejadian naas itu, lagi-lagi pantangan itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini harus ditanggung oleh Ibu Rafli. Di suatu siang yang terik, Rafli mendapati kabar kalau ibunya meninggal karena dihantam kereta dengan tubuh bercerai-berai. Hanya saja ada kejanggalan, yang mana daging-daging dari wanita itu berwarna kehitaman seperti dibakar oleh api. Rafli merasa sangat kehilangan. Bapak juga sama. Lantas keributan antara bapak dan adik dari ibunya tidak pernah bisa dibuktikan, karena bagaimanapun santet itu gaib. Dodit yang mendengar kabar itu dari mulut kawan baiknya Rafli sontak merah padam. Dia pun pergi ke rumah Mbak Purwo untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak pernah ke sana. Ia menceritakan semua tragedi itu dan betapa dia dendam kesumat dengan apa yang terjadi. Selain itu, Dodit meminta Mbak Purwo untuk melihat apakah benar yang mengirim itu adik dari ibunya Rafli. Sayang seribu sayang, Mbak Purwo membenarkan kalau pelaku itu memang adik dari almarhumah ibunya Rafli. Dia mengirim semacam sosok hitam besar yang selama ini berjaga di jalan sebelah utara rumah Rafli. Jebakan itu memang sejak awal dipasang di sana, karena bagaimanapun kebencian, iri dengki yang dimiliki wanita itu sangatlah besar, sehingga nyawa menjadi pertaruhannya. Dodit kemudian bersumpah, dia ingin membalas orang yang sudah biadab membuat keluarga Rafli menjadi korban. Bahkan ia rela jika harus melakukan aksi nyawa dibalas nyawa. Karena Dodit tidak pernah ikhlas orang yang sudah dianggap keluarganya diperlakukan seperti itu. Sayangnya Mbak Purwo menolak permintaan Dodit. Bagaimanapun santet bukan perkara yang sepele, apalagi jika menyangkut nyawa manusia. Untuk seorang Dodit sendiri dianggap tidak setara untuk nyawanya
yang minta ditukar dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sejauh apapun Dodit mencoba membujuk Mbak Purwo agar membalas perlakuan santet itu, Mbak Purwo tetap menolak. Hatinya tidak akan bergeming sekalipun Dodit bersimpuh di hadapannya, karena sekali lagi, santet dibalas dengan santet tidak akan pernah ada habisnya. Pada titik putus asa, ketika akan pulang, Dodit kemudian bertemu dengan putra sematawayang Mbak Purwo yang baru saja pulang dari tempat yang jauh. Dodit sebenarnya sudah mengenal putra Mbak Purwo jauh-jauh hari, namun karena jarang bertemu, jadi Dodit agak terkejut bisa melihatnya lagi. Mas Nanang, begitu orang biasa memanggilnya. Usianya masih muda, mungkin lebih tua beberapa tahun dari Dodit. Saat itu Nanang berniat istirahat di rumah setelah perjalanan jauh. Namun melihat Dodit yang nampak lesu, dia pun bertanya ada berita buruk apa yang membuat Dodit sedih. Dodit kemudian menceritakan semuanya, satu persatu, mulai dari Indah kakak Rafli sampai nasib ibunya. Nanang yang pada dasarnya nyaris seperti pinang dibelah dua sama Mbak Purwo, sontak langsung berdiri. Dia mengajak Dodit masuk ke gubuknya. Dodit diminta menulis nama orang itu. Dodit tidak tahu kenapa Nanang meminta hal itu, tapi Dodit kemudian melakukan seperti apa yang dia perintahkan. Setelah dia menulis nama dari wanita yang dituding sebagai pengirim santet itu, Nanang kemudian membakarnya dari api di atas batok kelapa yang sudah menghitam. Nanang kemudian memberi serabut kelapa yang diguyur menggunakan minyak wangi dan memberikannya kepada Dodit. Bawa, berikan ke temanmu, kalau memang dia ingin menuntut balas, aku yang menjamin dosa. Dodit melakukannya. Dia membawa serabut kelapa yang ditekuk kecil dan memberikannya kepada Rafli. Rafli awalnya bingung benda apa yang ada di tangan Dodit. Dodit kemudian menyuruh Rafli menelannya kalau memang ingin memberi pelajaran sama adik dari ibunya. Rafli yang masih menaruh dendam dalam hatinya sontak melakukan apa yang Dodit perintahkan. Setelah itu Dodit menemui Nanang untuk menyampaikan kabar itu. Nanang kemudian mengatakan kepada Dodit untuk pulang saja. Biarkan waktu yang bekerja. Dia hanya perlu melihat apa yang akan terjadi. 3 hari setelah kejadian itu, Dodit dipanggil oleh Rafli. Dia memberi kabar kalau anak sulung tantenya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Konon dia muntah darah terus-menerus. Sudah dibawa ke dokter tidak mempan, sampai akhirnya gadis itu meninggal dengan kulit kemerahan. Tapi itu masih awal. Berikutnya, setiap 1 minggu sekali akan ada keluarga dari tantenya Rafli yang mati dengan cara yang berbeda-beda. Dimulai dari anak keduanya, kemudian ketiga, sampai suaminya. Bahkan tante Rafli dibuat menjadi hancur sehancur-hancurnya. Saat semua penghuni di rumahnya ke liang kubur satu persatu, hanya dia seorang diri yang lumpuh dan mendapati badannya terasa panas, seperti dibakar oleh api yang tidak terlihat. Ujung kukunya penuh dengan darah dari bekas menggaruk kulit badannya. Rambutnya juga rontok terus-menerus dan dia tidak pernah meninggalkan rumah karena konon setiap dia mau keluar, di depan rumahnya sudah berdiri banyak sekali sosok kiriman yang mengerikan yang menjaga rumahnya. Baik Rafli dan Dodit tidak menduga sebelumnya kalau apa yang dilakukan oleh Nanang rupanya bisa sampai seperti ini. Pada akhirnya Tante Rafli akhirnya tidak pernah lagi bisa sembuh, dan Rafli sendiri setelah melihat apa yang terjadi tidak menemukan kepuasan yang ia cari. Rupanya ini maksud dari perkataan Mbak Purwo. Saling kirim santet memang bukan jawaban, apalagi jika didasari dengan dendam. Di tahap itu Dodit menyadari jika pengalamannya melihat dunia jauh berbeda dengan bagaimana Mbak Purwo melihat dunia ini. Yang menang jadi arang, sementara yang kalah jadi abu. Begitulah kalau melihat kondisi keluarga Rafli sekarang. Sejak saat itu Dodit tidak pernah mendengar apapun yang berhubungan dengan santet. Tapi rupanya dunia memang dipenuhi dengan misteri. Suatu hari saat Dodit datang berkunjung ke rumah Mbak Purwo, dia bertemu dengan Nanang yang mengatakan kalau lebih baik Dodit pulang karena untuk waktu yang lama mungkin Dodit tidak akan melihat Mbak Purwo dulu. Alasannya Nanang enggan mengatakannya. Tapi pada dasarnya Dodit memang keras kepala. Besok dan besoknya lagi dia datang, sampai Nanang akhirnya lelah dan mau mengalah. Dia akan menunjukkan rizki
di mana Mbah Purwo bapaknya itu sekarang berada. Tapi Nanang meminta Dodit berjanji, apapun yang dia lihat, Dodit hanya perlu diam saja dan tidak usah bicara. Dodit mengangguk dan mau menyetujui persyaratan itu. Maka Nanang mengajak Dodit ke gubuk yang jauh di belakang, di dekat kebun kelapa. Di sana ada kandang kambing dan sapi milik Mbah Purwo. Sejak menginjak tempat itu, Dodit tiba-tiba menutup hidung. Dia mencium bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bangkai tikus atau tai sapi. Saking busuknya bau itu, Dodit harus bernafas menggunakan mulut. Sampai-sampai beberapa kali Dodit rasanya ingin muntah. Anehnya, Nanang sama sekali tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Dodit. Mungkin sudah terbiasa. Singkat cerita, mereka berhenti di depan sebuah pintu gubuk, dan dari dalam sanalah bau yang jauh lebih busuk itu berasal. Dodit bingung apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Saat pintu dibuka, Nanang menyuruh Dodit masuk lebih dulu, tentu dengan bau yang semakin membuat mual-mual. Tapi Dodit sudah kadung penasaran untuk melihat hubungan tempat ini dengan Mbah Purwo. Dan di sanalah Dodit kemudian melihat beliau. Hanya saja, Dodit terdiam lama. Mbah Purwo nampak begitu ganjil, di mana sekujur tubuhnya dibalut kain kafan menyerupai pocong, namun dalam kondisi digantung, tidak menyentuh tanah. Masalahnya, di bawah tubuh Mbah Purwo yang tergantung itu, ada kotoran dan air kencing Mbah Purwo yang sudah menumpuk. Tapi dari semua pemandangan paling aneh sekalipun, Dodit tercekat melihat kain kafan putih itu, rupanya terus-menerus mengeluarkan darah. Nanang kemudian berkata, dari 7 lubang di tubuhnya, semuanya mengeluarkan darah, kotoran, dan nanah. Alias, Mbah Purwo sedang dalam kondisi disantet oleh bukan sembarang orang. Karena siapapun yang melakukan ini sudah mengambil resiko yang paling gila. Mengingat Mbah Purwo selalu menolak untuk membalas santet. Tapi sebelum Nanang membantunya, bapaknya sempat bersumpah akan menyiksa, membuat orang yang sudah melakukan ini kepadanya minta dan memohon mati daripada hidup dalam keputusasaan. Masalahnya, Dodit masih tidak tahu apa yang dilakukan Mbah Purwo dengan membalut badannya seperti pocong ini. Dodit kemudian mendekat. Dia berniat bertanya siapa yang sudah melakukan ini kepada Mbah Purwo. Namun Nanang menghentikannya. Dia bilang, Bapak sedang puasa ngomong, dan dia sudah bersumpah dengan nyawanya menjadi jaminannya. Jadi selama 40 hari, mulutnya tidak akan pernah bicara. 40 hari. Dodit tidak menduga ada puasa yang seperti itu. Sebenarnya Dodit sudah mendengar tentang puasa ngomong 40 hari ini, yang konon digunakan untuk wirid terus-menerus di dalam hati. Tapi Dodit tidak mau lebih tahu detail bagaimana cara melakukan itu, maka dia menunggu. 40 hari setelah puasa ngomong itu selesai, Mbah Purwo akhirnya keluar dari dalam gubuk busuk itu. Anehnya, saat Mbah Purwo berjalan di depan Dodit, tidak ada lagi bau busuk, justru Dodit mencium wangi kasturi. Mbah Purwo kemudian mandi dan duduk di ruang tamu sendirian. Dodit tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Purwo duduk di ruang tamu. Apa dia masih puasa ngomong seperti sebelumnya? Namun Nanang mengatakan puasanya sudah selesai subuh tadi. Sekarang yang dilakukan bapaknya adalah menunggu. Menunggu siapa? Nanti Dodit akan tahu. Benar saja, tidak berselang lama, pintu rumah diketuk oleh orang yang asing yang menutupi tubuhnya dengan kain hitam. Nanang lantas mendekat dan menyuruhnya masuk. Dia tahu kalau orang itu datang untuk menemui bapaknya, Mbah Purwo. Setelah orang itu dipersilakan masuk, dia langsung bersujud di depan Mbah Purwo. Dodit yang melihatnya tentu saja terkejut. Siapa orang ini dan kenapa tiba-tiba dia bersujud begitu saja? Tidak lama orang asing itu membuka kain yang menutupi badannya. Dengan wajah pucat, Dodit tidak bisa berkomentar. Sekujur badannya penuh dengan luka sayatan pisau atau keris. Semuanya membentuk luka yang terbuka hingga terlihat bagian dalam daging yang berwarna putih dan terus mengeluarkan darah. Lidahnya sudah dia gigit, bahkan sampai dipotong, tapi orang itu tidak kunjung mati. Dia memohon, tapi tidak bisa bicara. Giginya sudah rontok dan lehernya nyaris teriris setengahnya. Dia tahu Mbah Purwo sudah melakukan sesuatu kepadanya. Dia hanya bersujud
lalu menciumi kaki Mbah Purwo, tapi Mbah Purwo hanya diam saja. Lama sekali orang asing itu didiamkan. Sampai karena mungkin tidak tega melihat kondisi orang yang putus asa, Mbah Purwo membisiki di telinga anak. Kemudian anak Mbah Purwo ini membawa orang asing itu sambil memberinya catatan. Dan sejak hari itu, Dodit tidak pernah melihat orang asing itu datang lagi. Ini menjadi kali pertama Dodit melihat Mbah Purwo sampai seperti itu. Hal ini menegaskan kalau sebagaimanapun orang tua itu berbuat, dia tetaplah seorang manusia biasa. Suatu hari, Mbah Purwo mengunjungi rumah Dodit, hal yang jarang beliau lakukan selama hidupnya. Dodit sendiri awalnya tidak tahu apa tujuannya ke rumahnya. Sampai pada akhirnya, Mbah Purwo mengatakan kalau dia mencari orang yang mau mengambil barang-barang yang ada di gudang. Salah satunya payung rojo yang memiliki 3 tingkatan itu. Dodit tidak mengerti maksud kata-kata Simbah. Dengan wajah yang tenang, Mbah Purwo kemudian mengatakan kalau sebentar lagi, tidak lama dari malam ini, dia mungkin akan mati. Dan kalau dia mati, dia mau payung itu dibawa oleh Dodit. Karena gak banyak orang bisa atau kuat menanggungnya. Singkat cerita, Mbah Purwo menceritakan bagaimana dia dulu bisa dapat payung itu. Jadi saat Mbah Purwo muda dulu, dia dan ketiga temannya sampai di tahapan untuk mewujud sifat lelaku yang konon ada di dalam diri mereka berempat. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu gunung yang bisa dipakai orang untuk meminta pesugihan. Mereka ke sana dengan niat bertapa. Keempatnya sama-sama kuat. Sampai hari ke-7 sudah banyak sekali ajakan atau permintaan dari berbagai jenis makhluk, mulai yang menawarkan harta, wanita, sampai penawaran yang bahkan sulit untuk ditolak jika seseorang masih memiliki nafsu. Untungnya keempat-empatnya lolos. Tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya, mereka berempat tidak mendapatkan benda keramat seperti saat semedi di tempat-tempat lelaku. Dari keempat orang yang duduk bersila ini, mereka hanya melihat satu benda yang tertancap di depan mereka semua, yaitu payung tingkat 3. Sejak awal mereka tahu kalau payung tingkat 3 itu diperuntukkan untuk para rojo. Dan dari mereka berempat, tidak ada yang menyandang gelar bangsawan. Jadi bagaimana mungkin mereka mendapat benda ini? Singkat cerita, akhirnya mereka berembuk siapa yang akan membawa payung ini pulang. Mbah Purwo waktu itu sejak awal memang tidak tertarik dengan benda keramat semacam itu. Jadi dia memberikan suaranya untuk siapapun yang menginginkannya. Si wanita yang menjadi satu-satunya dalam kelompok itu juga enggan menyimpan payung itu. Alasannya tidak diketahui. Tapi dari 2 orang laki-laki yang tersisa, mereka berebut saling menginginkan payung itu apapun yang terjadi. Melihat tingkah laku yang mulai menjurus ke arah kekerasan, Mbah Purwo menyarankan agar payung itu disimpan oleh pihak wanita saja. Hal ini dilakukan untuk menghormati sebagai seorang kesatria. Akhirnya semua orang sepakat. Sebenarnya si wanita masih menolak, tapi untuk menghindari kekerasan itu, pada akhirnya si wanita mau dan menerima. Selama payung itu disimpan di rumah si wanita, berbagai keinginan dan tujuan keluarga si wanita tercapai. Bahkan dia bisa duduk menjadi seorang wali kota di tempat dia tinggal. Sayangnya, semakin cepat dia mendapat kejayaan, semakin cepat pula maut datang mendekat. Pada akhirnya si wanita meninggal dunia dan payung itu ditolak oleh suami si wanita itu. Dia ketakutan, konon setiap malam di dalam kamar tempat payung itu disimpan, berbagai suara dan keanehan seringkali muncul. Pernah ada suara kereta kuda, juga dengan suara cambuk. Tidak hanya si suami, tapi semua keluarga juga tidak sanggup dengan keberadaan payung itu. Maka Mbah Purwo dan kedua teman lamanya datang untuk berembuk apakah perlu payung itu dibawa oleh salah satu dari mereka. Waktu itu Mbah Purwo juga masih tidak tertarik untuk menyimpan payung itu. Maka kedua temannya ini lalu saling berebut tapi tidak menemukan ujung. Tidak ada yang saling sepakat dan tidak ada jalan keluar sampai keduanya bahkan akhirnya berakhir meregang nyawa yang konon katanya saling kirim-mengirim santet satu sama lain. Mungkin hal itu juga yang membuat Mbah Purwo enggan mengirim santet kepada siapapun kecuali karena sesuatu yang tidak bisa dia terima.
Maka setelah meninggalnya kedua teman Bapurwo, terpaksa dia mau menyimpan payung itu ke rumahnya. Dan sejak payung itu disimpan di rumahnya, setiap hari dia didatangi oleh sosok yang cantik, kadang menjadi orang yang tampan. Dia menawari banyak hal kepada Bapurwo asal mau memberi payung itu semacam sesaji atau korban yang berasal dari tangannya. Untungnya Bapurwo sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Mungkin ini juga yang dihadapi oleh teman Bapurwo, si wanita yang malang yang berhasil mendapat segalanya. Tapi di lain hal, dia juga langsung kehilangan semuanya. Payung itu disimpan di ruangan yang digembok dengan rapat, dibiarkan begitu saja. Yang terpenting, Bapurwo menjamin payung itu sebagai benda yang menjadi hak milik, sehingga tidak semena-mena membujuk dan meminta pada sembarang orang. Tapi Bapurwo sudah merasa dia di ujung tanduk, maka dia meminta pada Dodit sebagai orang yang bisa dan pantas menerima payung tingkat 3 itu. Sayangnya Dodit masih menolak. Ia enggan berhubungan dengan dunia yang seperti itu, dan lagi dia takut tidak sanggup menghadapi godaan itu. Bapurwo kemudian mengajukan jalan keluar. Payung itu menjadi hak milik Dodit, tapi dia tidak perlu dikeluarkan dari dalam gudang. Awalnya Dodit masih akan menolak, tapi Bapurwo menyebut nama Nanang. Dia tahu putranya tidak akan sanggup menghadapi godaan. Pada akhirnya Dodit terpaksa setuju dengan syarat payung itu tetap ada di sana. Bapurwo tersenyum, kemudian beliau izin meminjam kamar mandi. Sejak tadi dia sudah menahan kencing. Dodit pun mengiyakan permintaan itu. Ia antar ke kamar mandi belakang. Saat sedang menunggu Bapurwo di dalam, yang mana suara air terdengar mengguyur lantai, tiba-tiba istri Dodit datang dan memberitahu kalau ada tamu. Dodit pun berteriak pada Bapurwo kalau dia akan keluar sebentar menemui tamu yang datang. Rupanya tamu itu Nanang, putra dari Bapurwo. Nanang menatap Dodit lalu menyampaikan berita kalau Bapurwo baru saja meninggal sore tadi sebelum maghrib. Mendengar itu Dodit hanya bisa menelan ludah sambil berujar, "Lah, bapakmu baru aja kesini, itu dia di belakang." Nanang tentu saja kaget. Maka mereka berdua pergi ke kamar mandi. Dengan wajah penasaran, Dodit mendorong pintu kamar mandi. Saat mereka berdua melihat apa yang ada di dalamnya, Dodit terdiam karena kamar mandi dalam kondisi kosong. Maka detik itu, Dodit tahu kalau mulai detik ini, dia adalah pemilik payung itu. Ia juga sudah mengatakan hal itu kepada Nanang. Untungnya anak Bapurwo itu legowo kalau memang payung itu sudah diwariskan kepada Dodit. Hanya saja sejak saat itu, Dodit sering didatangi tamu tidak dikenal. Ia menawari banyak hal, banyak yang bahkan tidak bisa ditolak oleh sembarangan orang. Tapi Dodit tidak pernah mau dan tidak akan lagi bersinggungan dengan apapun yang masuk dalam bentuk lelaku. Dia adalah orang biasa dan akan tetap menjadi biasa. Sejak saat itu Dodit menyimpan semua lika-liku hidupnya, menceritakannya kepada saya, dan saya menuliskannya di media ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.